Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim di dalam perkuliahan daring mata kuliah Islam Ulil Albab. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Islam dan isu-isu kontemporer seperti itu. Jadi ada hubungan yang sangat signifikan dan juga tentu korelatif sifatnya antara Islam dengan isu-isu kontemporer yang kita alami saat ini. Kita tahu kalau kita identifikasi isu-isu kontemporer yang ada di sekitar kita saat ini bisa dimulai dari bagaimana Islam berhubungan dengan demokrasi, kemudian Islam dengan HAM, hak asasi manusia, Islam dengan pluralisme, Islam dengan gender, ya, studi gender seperti itu yang ini sangat seksis sekali saat ini. Kemudian Islam dan masyarakat sipil atau civil society, atau seringkali dalam terminologi kita yang Muslim seringkali menyebutnya dengan masyarakat madani seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama, Islam dan demokrasi. Demokrasi kita tahu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos itu artinya rakyat atau warga, kemudian kratos atau kratein adalah pemerintahan. Oke, demokrasi itu pemerintahan rakyat ya. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. From the people, by the people and for the people seperti itu. Yang itu bisa dilihat dalam sejarah pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln seperti itu. Pemerintahan yang kekuasaan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyat menjadi sumber kekuasaan dan kedaulatan dari sebuah negara. Jadi rakyat punya peran yang sangat dominan. Konsepnya bisa ada perwakilan, bisa kemudian sistemnya sistem demokrasi yang sesuai atau kompatibel dengan negara tertentu. Misalnya kita menganut demokrasi Pancasila. Di barat misalnya Amerika itu menganut demokrasi liberal seperti itu, dan itu tentu akan menyesuaikan dan apakah kompatibel dengan kondisi negara yang bersangkutan. Kemudian secara historis, demokrasi pertama kali dipakai dan dipraktekkan pada abad ke-5 Masehi oleh bangsa Yunani. Tadi kan asal kata demokrasi pun kita tahu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian demokrasi akan berevolusi secara bentuk dan juga implementasinya dalam berbagai negara tergantung kepada kompatibilitas tadi dengan negara yang menjalankan sistem tersebut. Kemudian kita bisa bedah, kita bisa lihat bagaimana respon Islam ya atau umat Islam terhadap demokrasi. Lebih cocok respon umat Islam karena responnya akan berbeda-beda antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalnya kelompok yang menolak itu mengatakan selalu argumentasinya adalah demokrasi dilihat dari nama dan akar kesejarahan atau akar historisitasnya itu berasal dari luar Islam. Yang kedua, demokrasi itu oleh kelompok ini selalu diidentikan dengan sekularisasi. Kemudian demokrasi itu adalah perkembangan dan hasil dari sistem kapitalisme atau liberalisme. Kemudian demokrasi identik dengan kepentingan negara adidaya menurut kelompok yang menolak ya, yaitu Amerika dan sekutunya. Kemudian demokrasi yang diperjuangkan oleh Amerika itu selalu menerapkan standar ganda. Jika kepentingannya tidak terganggu, maka Amerika akan diam walaupun ada pelanggaran demokrasi di dalamnya. Selalu yang diargumentasikan oleh para kelompok yang menolak adalah hal-hal seperti itu. Ini bisa kita lihat dari buku dalam Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer terbitan dari Kencana, Jakarta tahun 2016 yang ditulis oleh Ayang Utriza Yakin. Kemudian yang kedua, argumentasi yang menerima, teman-teman. Jadi demokrasi pun diterima oleh umat atau kelompok dalam Islam yang argumentasinya mendasarkan kepada pendapat yang seperti ini. Prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan atau al-musawah, kemudian kebebasan, al-hurriyah, hak asasi manusia, kemudian adanya tabayun atau klarifikasi dalam menyikapi perbedaan dan masalah seperti itu. Kemudian sistem musyawarah atau syuro, kemudian toleransi di dalamnya, menghargai terhadap perbedaan, egalitarianisme, mengedepankan persamaan dan sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Islam dan itu juga ada dalam demokrasi. Jadi kelompok yang menerima itu mengambil aspek-aspek penting yang ada dalam demokrasi dan itu ternyata relevan atau bahkan inherent sebetulnya melekat ada dalam agama kita juga. Tadi konsep persamaan,
musyawarah atau syuro, mufakat, kemudian menghargai perbedaan, mengedepankan tabayun dan klarifikasi ketika ada perbedaan dan sebagainya. Bahkan kemudian al-adalah juga seperti itu kan. Nah, ini yang kemudian ada dua kutub yang berhadapan-hadapan, yaitu yang menolak dan menerima dalam melihat demokrasi sebagai sebuah produk yang memang notabene bukan dari Islam. Kemudian kalau kita lihat aspek historisitas atau kesejarahan seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kemudian hidup di Madinah, bertemu dengan penganut agama lain yang kita tahu ada Nasrani, ada Yahudi, kemudian ada suku-suku bangsa yang sangat banyak, kabilah seperti itu, yang kemudian Nabi menjadi pemimpin di sana. Yang kemudian Nabi membuat sebuah piagam yang sampai hari ini kita kenal sebagai piagam Madinah. Yang itu pun menjadi basis pemahaman masyarakat yang menjadikan civil society dalam versi Islam adalah masyarakat Madani. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau ingin menyatukan masyarakat Madinah di bawah pemerintahan atau kekuasaan yang dipegangnya. Menurut sumber yang bisa kita cek, bahwa masyarakat Madinah itu berjumlah kira-kira 10.000 penduduk dengan komposisi yang sangat beragam, ada ribuan kaum muslim, sekitar 1.000-an lebih ya, kemudian ada Yahudi yang 4.000-an lebih dan juga ada kaum musyrikin ya, atau bahkan bisa dikatakan paganisme. Kemudian meskipun umat Islam sangat minoritas, Nabi itu mampu melakukan langkah-langkah strategis yang menjadikan kekuatan sosial politik di Madinah itu berada di bawah kendali beliau secara penuh. Yaitu yang pertama adalah berusaha untuk mempersaudarakan. Nah, kita tahu ada istilah kan kelompok atau masyarakat yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi dikenal sebagai kaum muhajirin. Kelompok atau masyarakat yang menyambut atau asli dari Madinah, Yathrib ya seperti itu disebut sebagai kaum Ansor. Kemudian dipersaudarakan oleh Nabi dengan cara Nabi, yaitu bisa ada pernikahan di antara kaum muhajirin dengan Ansor, didekatkan secara sosial dan ekonomi serta kemasyarakatan. Kemudian langkah yang kedua, itu menyatukan semua komunitas yang ada di Madinah dengan sebuah perjanjian yang tadi saya katakan di awal, yaitu perjanjian atau piagam Madinah. Ya, seperti itu. Piagam Madinah ini menjadi pijakan hidup bersama dalam komunitas yang melahirkan masyarakat yang diyakini dan diakui saat itu sangat egaliter, kemudian membuka ruang-ruang partisipasi yang sangat luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, hukum, pendidikan dan sebagainya, serta tentunya masyarakat yang demokratis atau dalam bahasa Islam tadi mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian nilai demokrasi yang terkandung dalam piagam Madinah, kita bisa mengambil beberapa nilai yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu persamaan atau al-musawah. Persamaan atau dalam bahasa kerennya itu adalah egaliter, egalitarianisme, itu mencakup persamaan derajat dan persamaan di muka hukum, ya, equality before the law bahasa hukumnya. Adanya persamaan hukum, ada persamaannya warga negara di mata hukum itu sama. Seperti itu. Kemudian terkandung di dalamnya kalau kita buka ya dalam piagam Madinah itu ada di pasal 1, 2, 15, 12, 16 ya, 22, 23 dan sebagainya, yang mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di hadapan hukum dan memperoleh hak sosial yang sama tanpa melihat status sosial, agama, suku, dan jenis kelamin. Jadi ini sudah sangat visioner dan sangat futuristik sekali apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, ya, dengan membuat piagam Madinah dan langkah-langkah strategis tadi, sekaligus tentu langkah-langkah taktis yang lebih sederhana seperti itu. Kemudian Islam merupakan agama yang secara tegas menyatakan bahwa semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan. Semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan atau Allah. Kita bisa kutip ayat 13 dari Quran surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu untuk lita'arofu, untuk saling mengenal.
Inna akramakum, kata Allah, indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah yang paling takwa. Bukan karena hartanya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kecantikan atau kegantengannya, dan juga bukan karena prestasi yang dimilikinya, tapi karena takwanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha detail, seperti itu. Nah, itu contoh tentang nilai-nilai Piagam Madinah yang relevan, yang seiring sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu al-musawwah atau persamaan, egalitarianisme. Yang kedua, kebebasan atau al-hurriyah. Dalam Piagam Madinah, itu nilai kebebasan ditunjukkan pada pasal 25, teman-teman, bahwa di pasal ini dikatakan di sana kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi, agama mereka, dan bagi kaum muslimin juga agama mereka. Nah, di sini kita ingat surat Al-Kafirun, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidum ma'abatum wala antum a'biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi ada kebebasan untuk beragama, ada kebebasan untuk berbeda dalam peribadatan, ada kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, diberikan kebebasan, ruang-ruang yang bebas. Ini kemudian menunjukkan bahwa Islam yang dibawa Nabi, dan ketika Nabi mulai fase hijrah, itu sudah sangat menerima dan memberikan sekali keterbukaan dan kebebasan. Tapi tentu dengan saling menghormati, saling toleransi. Seperti itu. Ya, jadi keren sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mantan menteri kita, ya, menteri agama kita, salah satu menteri agama kita dulu, Pak Munawir Sazali, itu mengatakan begini, Piagam Madinah sebagai konstitusi yang ada dan muncul di masa Nabi, itu tidak pernah menyebutkan negara. Ini berarti negara mengakui semua agama dan tidak memaksakan pada satu agama saja. Jadi kita mencontoh itu ketika pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan kebebasan, ya, negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ini korelatif sekali dan relevan dengan Piagam Madinah. Jadi para pendiri bangsa kita, ya, yang tentunya juga para pendiri UI juga, itu sangat-sangat inline dengan visi Nabi dalam Piagam Madinah. Jadi tidak salah kalau kita kuliah di UI dan juga Anda kuliah Islam Ulil Albab, dan tentu dengan saya dosennya sekarang, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah musyawarah atau syuro. Nah, ini nilai-nilai demokrasi yang ada juga di Piagam Madinah dan ini ada dalam Islam, musyawarah dan mufakat. Ini kan luar biasa sekali. Jadi kita tidak bisa menghadap-hadapkan ini, kalau dalam konteks yang menolak tadi kan karena ini produk barat, tidak produk Islam, bukan berasal dari kalangan internal kita. Tapi kalau kita gali secara lebih mendalam, ternyata nilai demokrasi itu di dalam Islam pun bahkan Nabi mempraktekkan pada masa Nabi hijrah ke Madinah. Dan seterusnya dipraktekkan kemudian oleh Khulafaur Rasyidin. Kelahiran Piagam Madinah itu sendiri tidak lebih lepas, kehadiran Piagam Madinah itu juga tidak terlepas dari bagaimana musyawarah yang terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan berbagai komunitas yang ada di sana, yang multi agama tadi, Yahudi, Nasrani, paganisme, kabilah yang sangat banyak seperti itu. Dan kemudian Nabi melakukan cara wa amruhum syuro bainahum seperti itu, dengan kemudian bermusyawarah mufakat di antara yang berbeda yang banyak seperti itu. Dan kemudian memberikan ruang-ruang partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan mengaktualisasikan kebebasan menyatakan pendapat itu dengan mendapatkan formula-formula bersama untuk kemudian didapatkan solusi bersama. Itu prinsip musyawarah yang dibangun, dan itu demokratis dan itu Islami karena Nabi pun melakukan itu. Di Islam pun ada musyawarah atau syuro. Nah, isu berikutnya yang cukup seksis juga, yang sangat-sangat keren saat ini sering kali menjadi bahan kajian, Islam dan HAM. Bagaimana Islam itu juga tidak ketinggalan dalam membahas tentang HAM. Jadi ketika kita bicara Universal Declaration of Human Rights, piagam PBB tentang HAM yang dikeluarkan pada tahun 1948, kita sebagai sebuah negara Indonesia bisa mengklaim kita lebih dulu. Kenapa demikian? Kita lebih dulu bicara HAM karena Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan
yang isinya sangat HAM sekali itu muncul di tanggal 18 Agustus 1945 disahkan sebagai konstitusi kita. Berarti lebih dulu dari PBB. Kalau kita bicara Islam, nilai-nilai HAM dalam Islam pun itu sudah ada sejak dulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada dan agama-agama lain pun sama. Jadi kalau kita bicara akar historis, kita akan bisa melihat ternyata sebuah isu dalam hal ini juga HAM itu ada dalam agama kita. Kenapa? Karena kalau HAM mungkin itu versi barat ya. Human rights itu adalah khas barat karena muncul awal mula misalnya di Inggris dikatakan kan Magna Carta ya. Itu kan kalau Anda mau tahu ya Magna Carta itu setting historisnya atau masa berlangsungnya atau munculnya Magna Carta itu pada saat kalau film Robin Hood Anda pernah nonton ya beragam versi itu saat itulah muncul Magna Carta ketika Robin Hood itu berusaha untuk melawan feodalisme dan juga kekuasaan para lord tuan tanah yang diberikan ruang-ruang yang sangat besar untuk mengendalikan ekonomi dan sebagainya oleh raja yang lalim saat itu seperti itu. Nah, itu awal mula HAM di Eropa, di Barat, di Inggris seperti itu. HAM diakui seluruh dunia tadi, deklarasi HAM PBB, Piagam PBB 1948 10 Desember. Tapi kita lebih dulu, 18 Agustus 1945. Islam di Piagam Madinah yang kita baca beberapa pasalnya tadi, itu sangat jelas, sangat-sangat memberikan ruang yang besar bagi egalitarianisme, al-adalah, ya, kemudian syuro, musyawarah dan sebagainya. HAM itu juga disebutkan dalam Al-Quran teman-teman ya. Di Quran surat Al-Isra ayat 70 dikatakan demikian artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian pada saat Nabi khutbah wada ya dalam haji perpisahan, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya hidupmu, hartamu, harga dirimu adalah berharga atau suci bagi kalian seperti hari ini, bulan ini, dan seterusnya. Pada khutbah ini Rasulullah sebetulnya ingin menyampaikan pentingnya hak-hak asasi manusia yang meliputi hidup, harta, dan martabat. Dan termasuk di dalamnya, Nabi juga menyinggung tentang kewajiban untuk menunaikan amanah, kewajiban untuk mengedepankan juga peran-peran perempuan dalam aspek-aspek di luar domestik, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya yang nanti ujungnya akan masuk ke kajian tentang isu gender. Kemudian bagaimana kita harus menghapuskan riba, bagaimana kita menegaskan kembali persaudaraan antar sesama muslim, dan yang paling penting sejalan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, ternyata ukhuwah itu bukan hanya antar sesama muslim teman-teman, tapi ada 3 level ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama saudara sebangsa. Ada ukhuwah basyariah atau insaniyah, persaudaraan antar seluruh umat manusia. Dan perlu teman-teman ketahui, 3 ukhuwah ini dihadirkan, dimunculkan oleh kiai kita, oleh ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ya, mengatakan bahwa kita harus membangun trilogi ukhuwah tadi. Bersaudara sesama muslim, tidak hanya itu tapi juga bersama seluruh warga bangsa, tentu lintas agama, adat istiadat dan sebagainya, bahkan seluruh umat manusia. Dan ini relevan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Begitu teman-teman. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lihat ya, bahwa Islam itu sangat-sangat mengedepankan HAM. Nah, dalam konteks pandemi ini kita akan bicarakan karena ulil albab itu kan harus berpikir kontekstual, kemudian melihat keadaan sekitar kita dalam kondisi yang paling up to date yang saat ini. Itu kita bisa melihat bahwa dalam pandemi bahkan fikih dalam beribadah pun ada kontekstualisasi. Para ulama di dunia sepakat. Ulama dari Nahdlatul Ulama, ulama dari Muhammadiyah dan juga ormas-ormas lain bersepakat yang namanya pandemi, fikih ibadah pun kemudian bisa lebih lentur. Ketika di sebuah daerah sangat bahaya untuk kita mengadakan sholat Jumat di masjid yang itu menghadirkan kerumunan yang luar biasa, padahal daerah tersebut adalah zona merah, banyak yang terindikasi positif COVID dan sebagainya, sholat Jumat itu bisa dipindahkan ke rumah masing-masing. Ingat, bukan ditiadakan tapi dipindah ke rumah masing-masing, berubah menjadi sholat fardu, sholat zuhur. Karena apa?
Bukan berarti kita melanggar syariat atau fikih, tapi fikih itu harus lentur melihat keadaan. Karena ada dalil usul fikih yang paling penting, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari sebuah kebaikan itu lebih baik daripada kita menghindari sebuah keburukan itu lebih baik daripada kita mendatangkan sebuah kebaikan. Sholat di masjid, jamaah, Jumat itu bagus sekali. Sudah 27 derajat, fardu ain, berkumpul secara sosial dan sebagainya, tapi di masa pandemi dalam kondisi yang tidak benar itu sama saja bunuh diri. Itu namanya menghindari keburukan lebih baik daripada mendatangkan sebuah kebaikan. Karena apa? HAM di sini. Kita menjaga HAM orang lain, hak hidup orang lain, kemungkinan hak hidup orang lain. Karena apa? Tujuan syariat itu hadir. Maqasidus syariah menurut Imam Al-Ghazali, ya, maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali salah satunya mengatakan bahwa kita itu di masa pandemi konteksnya apalagi ya, dan di masa hal yang biasa pun sama, apalagi di masa pandemi kita harus menjaga hifdzuddin. Agama itu harus tetap ada. Makanya beribadah nggak ditiadakan tapi dipindahkan dari masjid ke rumah. Sholat tarawih tidak bisa di masjid karena keadaan seperti itu, di rumah sekeluarga. Bahkan mungkin kemarin teman-teman ada yang jadi khutbah Idul Fitri di rumah, menjadi khotbahnya, menjadi yang khotibnya. Ya, bapak dan adik-adik serta ibu menjadi makmumnya. Itu karena apa? Dengan niatan hifdzuddin dan juga hifdzun nafs seperti itu kan. Menjaga keamanan nyawa, hidup kita, diri kita. Kemudian hifdzul aql. Kalau kita hidup, kita nyaman, kita aman, kita tetap bisa berpikir. Kemudian ada hifdzul nasl. Menjaga hak-hak keluarga untuk bisa hidup dengan nyaman, damai. Bisa berkumpul dengan riang, gembira, tanpa khawatir dengan penyakit yang dibawa dari luar. Karena bahayanya pandemi COVID-19 ini. Yang kita sudah tahu secara saintifik, itu harus kita ikuti pendapat para saintis dan ahli kesehatan. Dan para ulama bersepakat untuk kemudian fikih itu memang ada kontekstualisasi dalam konteks ini dan menyesuaikan. Yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Kita masih perlu untuk mencari nafkah, kita masih perlu untuk punya harta di rumah untuk anak keturunan kita dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan Islam sangat mengedepankan prinsip HAM. Walaupun kita tidak menggunakan bahasa HAM, ya, seperti itu.